Ada kabar yang menggembirakan hari ini buat saya. Sekarang sedang disiapkan revisi Undang-Undang Pemilu yang akan menetapkan bahwa anggota atau mereka yang pernah terlibat aktif di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dilarang ikut pemilu. Jadi, mereka yang pernah terlibat kehilangan hak sama sekali untuk menjadi pejabat daerah, apalagi menjadi presiden. Hizbut Tahrir Indonesia atau sering kita singkat dengan HTI, posisinya sekarang sama dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka tidak diberikan ruang untuk berkembang di sini, dianggap organisasi terlarang dan pengikutnya dicabut hak-haknya untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ada pertanyaan dari seorang teman, seberapa bahayanya sih HTI? Apa nggak lebih bahaya dari FPI? Saya pengen menjelaskan sedikit tentang Hizbut Tahrir ya. Hizbut Tahrir didirikan tahun 1953 di Palestina. Imamnya bernama Al-Nabani yang pernah aktif sebagai anggota Ikhwanul Muslimin di Yordania. Pemikiran-pemikiran ideologis Hizbut Tahrir kemudian berkembang luas di banyak negara sampai akhirnya masuk Indonesia di tahun 1980-an. Hizbut Tahrir nggak mengenal konsep pemerintahan di dalam bentuk negara. Mereka menganut sistem pemerintahan khilafah Islamiyah atau pemerintahan satu negara di seluruh dunia di bawah panji agama. Karena itu mereka ingin memporak-porandakan sistem pemerintahan yang ada sekarang ini. Bagaimana caranya? Ini yang berbahaya. Hizbut Tahrir selalu berbicara tentang perwujudan kekhilafahan tanpa kekerasan. Tetapi jejak mereka di seluruh dunia berbicara kalau Hizbut Tahrir menyusup kemana-mana mulai dari dunia pendidikan, pemerintahan, sampai militer. Di dunia pendidikan, Hizbut Tahrir melakukan perekrutan kader dari kalangan mahasiswa dan menjadikan banyak kader mereka sebagai pemimpin-pemimpin di universitas. Dan dari dunia pendidikan itu, mereka mengirim kader-kadernya ke pemerintahan dan membangun sel-sel mereka di sana. Lewat pendidikan dan pemerintahan itulah mereka kemudian menyusup ke militer. Dan disinilah yang mengerikan. Hizbut Tahrir tahu dengan menguasai militer, maka mereka menguasai senjata. Dengan memegang akses senjata, maka mereka bisa melakukan kudeta. Apakah kader Hizbut Tahrir yang akan melakukan eksekusi kudeta? Oh, bukan. Hizbut Tahrir dalam penyusupannya ke militer akan merayu petinggi-petinggi militer supaya mau memberontak kepada pemerintahan yang sah. Dan janji Hizbut Tahrir kepada petinggi militer itu adalah menjadikan dia sebagai pemimpin tertinggi. Halus kan mainannya? Bedalah sama FPI yang brutal dan barbar, Hizbut Tahrir dipenuhi orang-orang yang pintar, berpendidikan, berpengaruh yang sangat ideologis. Kalau FPI penuh dengan masyarakat kelas bawah yang nggak punya penghasilan dan berharap ada demo sebagai kerjaan, orang-orang Hizbut Tahrir itu banyak yang guru besar di universitas yang bergelar profesor dan doktor, pejabat di pemerintahan, bahkan petinggi militer yang berpangkat jenderal. Beda kelas Hizbut Tahrir dengan FPI. Yang satu kelas internasional, satunya lagi kelas lokal. Mana KW3 lagi. Dan jejak percobaan kudeta Hizbut Tahrir di banyak negara nggak berbohong. Di Turki, anggota Hizbut Tahrir ditangkapi karena mereka mengajak militer Turki untuk melakukan kudeta dan membentuk khilafah. Di Irak dan Suriah tahun 1962 dan 1963, Hizbut Tahrir menyusup ke dalam militer dan ketahuan sedang mempersiapkan kudeta di sana. Tahun 1967, Hizbut Tahrir ketangkep basah menyusup ke militer ketika Perang Arab melawan Israel. Sesudah itu berturut-turut penyusupan Hizbut Tahrir dalam militer ketahuan di negara Irak, Yordania, dan Mesir. Di Mesir, kader Hizbut Tahrir mengorganisir 100 orang untuk kudeta dan berakhir dengan tewasnya Presiden Mesir Anwar Sadat ditembak waktu menyaksikan parade militer. Di Pakistan, Hizbut Tahrir dihajar habis-habisan sesudah ketahuan para prajurit-prajurit militer yang sudah terpengaruh oleh mereka berencana melakukan kudeta di sana. Ngeri kan? Hizbut Tahrir adalah organisasi internasional dengan dana yang sangat besar untuk melakukan proses menjadikan negara-negara sebagai bagian dalam konsep satu negara agama khilafah mereka. Dan jalan ninja Hizbut Tahrir adalah dengan kudeta militer yang pasti akan membawa negara dalam kerusuhan dan memakan korban jiwa masyarakat sipil yang tidak berdosa. Itulah kenapa Hizbut Tahrir dilarang di 20 negara.
20 negara, saudara-saudara. Berarti kejahatan yang dilakukan Hizbut Tahrir ini bukan main-main dan bisa merusak sistem sebuah negara. Oke, bagaimana dengan Indonesia? Di bawah panji Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, mereka bergerak di tahun 1980 dengan masuk ke dunia kampus. Kampus pertama yang mereka masuki adalah IPB di Bogor. Dengan menumpang program Presiden Soeharto di bidang pertanian waktu itu, HTI menyebarkan ideologinya ke banyak kampus negeri dan ternama dan menerbitkan banyak profesor, guru-guru besar yang menguasai kampus-kampus itu. Dengan menguasai kampus, HTI kemudian menguasai kaderisasi di tubuh mahasiswa dan pelajar. Dalam artian, pelajar dan mahasiswa yang pintar, mereka rekrut dan mereka kaderisasi dengan fasilitas yang mereka ciptakan di kampus itu. Dikasih uang, dikasih istri, dikasih peluang, dijanjikan jabatan. Pada intinya, masa depan kader mahasiswa itu dijamin oleh HTI. Itulah kenapa kader-kader HTI itu sangat militan. Cara pengkaderisasian mereka adalah lewat majelis-majelis keagamaan di masjid-masjid kampus atau mereka namakan halakoh. Di sanalah mahasiswa dicuci otak mereka sampai kemudian mereka dipilah-pilah. Ada yang diproyeksikan jadi pejabat dan ada yang diarahkan untuk menjadi radikal, gabung dengan ormas-ormas brutal seperti FPI. Dan di tahun 2013 HTI menguasai televisi Republik Indonesia dengan membuat siaran langsung di Gelora Senayan sekaligus menyebarkan pahamnya ke seluruh Indonesia. Apakah HTI sudah masuk ke militer Indonesia? Dugaan saya sudah. Karena itu, tahun 2017 melihat bahayanya HTI di negeri ini, pemerintah lewat Menko Polhukam waktu itu, Bapak Wiranto, membubarkan HTI. Dengan pembubaran HTI, pemerintah punya legitimasi untuk melarang kegiatan-kegiatan HTI di seluruh Indonesia. Kalian harus mengenal siapa-siapa saja kader HTI yang sekarang masih bebas membangun ideologi-ideologi mereka di masyarakat. Seperti Ismail Yusanto, Bahtiar Nasir, juga Felix Yao. Karena dilarang itu, HTI kemudian mencari cara untuk menyebarkan ideologinya. Bukan lagi dari kampus, tetapi lewat artis-artis hijrah sampai film kartun anak-anak. Ini yang tidak banyak disadari oleh orang awam, bahwa HTI bergerak dan menyusup ke dalam sistem, bahkan sarana hiburan, untuk pelan-pelan membisikkan kepada banyak orang bahwa sistem negara kita ini salah dan khilafah adalah solusinya. Cara HTI yang seharusnya kita kenal adalah dengan membangun eksklusivitas atau kebanggaan beragama yang berlebihan pada seseorang. Sehingga akhirnya kita menjadi terkotak-kotak dan pada satu waktu kita akan dibenturkan. Dan ketika negara kita hancur karena politik identitas dan perang saudara atas nama agama, HTI akan cuci tangan dan muncul sebagai pahlawan dengan menawarkan sistem negara agama dalam bentuk khilafah sebagai solusi bersama. Kalau sudah paham, mari kita seruput kopi sama-sama. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.